Power and influence in leadership. Oke, di sini kita mulai dengan pengertian kekuasaan dalam kepemimpinan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Lalu di sini ada pengertian pengaruh dalam kepemimpinan. Pengaruh dalam kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif dan membawa mereka ke arah yang diinginkan. Nah, kesimpulannya, konsepsi mengenai kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Kekuasaan merupakan kapasitas untuk mempengaruhi orang lain secara unilateral sikap dan perilaku ke arah yang diinginkan. Nah, di sini juga ada jenis sumber kekuasaan. Menurut Prince dan Rappen, ini dibagi 3. Yang pertama ada position power, bahwasanya kekuasaan yang bersumber pada kedudukan. Ada juga personal power, kekuasaan yang bersumber pada kepribadian. Dan yang terakhir ada political power, kekuasaan yang bersumber pada politik. Oke, position power ini pun dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama ada legitimate power, bahwasanya seorang memiliki kekuasaan itu dengan cara ditunjuk atau diperkuat dengan peraturan atau perundang-undangan secara resmi. Lalu ada reward power, seorang pemimpin yang memang punya wewenang untuk menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Lalu ada coercive power, kekuasaan ini timbul pada diri seorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberi hukuman. Yang terakhir ada information power. Jadi seorang pemimpin bisa memiliki kekuasaan apabila dia memiliki informasi. Nah, lalu ada personal power. Ini dibagi 2. Ada expert power dan juga referent power. Expert power, kekuasaan yang bersumber dari keahlian atau keterampilan. Misal seorang imam itu, dia dijadikan imam, dijadikan pemimpin dalam sholat karena dia memiliki keahlian atau expert di bidangnya. Lalu ada referent power, kekuasaan yang bersumber dari karisma dan juga kewibawaan. Nah, yang terakhir ada political power. Ini dibagi 3. Yang pertama adalah kendali atas proses pembuatan keputusan, seperti ketua menentukan suatu keputusan ke dalam organisasi. Lalu ada koalisi, jadi ada hak atau kewenangan untuk membuat kerjasama dengan kelompok lain oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga ada partisipasi, bahwasanya seorang pemimpin bisa mengatur partisipasi anggotanya. Nah, jika hanya dari materi tadi saja, barangkali belum bisa menjabarkan secara rinci apa itu pengaruh dan kekuatan di dalam kepemimpinan. Oleh karenanya, dalam dunia kepemimpinan, kekuatan dan juga pengaruh adalah 2 hal yang sangat penting. Mari kita jelajahi topik menarik ini dengan contoh seorang pemimpin yang menginspirasi. Ini dia Lisa, seorang CEO perusahaan terkenal yang telah mencapai kesuksesan melalui kepemimpinannya yang kuat. Lisa adalah sosok yang memiliki keahlian dalam mengelola kekuatan dan pengaruh. Dia memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki posisi yang tinggi, tapi juga tentang mempengaruhi orang lain secara positif. Lisa memiliki kemampuan luar biasa dalam mendengarkan dengan empati. Ia memberikan perhatian penuh kepada setiap anggota timnya, mendorong mereka untuk berbagi ide dan pemikiran. Lisa juga memahami kekuatan pribadi dalam kepemimpinan. Ia menjaga integritasnya dengan teguh, menjadikannya teladan yang mengilhami bagi karyawan lainnya. Salah satu kekuatan Lisa yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Ia menggali potensi terbaik dari setiap anggota timnya dengan memberikan arahan yang jelas dan mendukung. Namun, yang membuat Lisa benar-benar hebat adalah pengaruhnya yang luas. Ia mampu mempengaruhi tidak hanya anggota timnya, tapi juga para pemimpin dan mitra bisnis di seluruh industri.
Dalam setiap presentasinya, Lisa membawakan ide-ide yang inovatif dan visi yang inspiratif. Ia memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan menggerakkan orang lain, membantu mereka melihat potensi yang belum tergali sebelumnya. Pengaruh Lisa melampaui batas ruang kerja. Ia berperan sebagai pembina karir bagi para karyawan, membantu mereka dalam pengembangan pribadi dan mencapai tujuan mereka. Keberhasilan Lisa sebagai seorang pemimpin tidak hanya tercermin dalam kesuksesan perusahaan, tapi juga dalam semangat kerja yang tinggi dan loyalitas karyawan yang dia peroleh. Kekuatan dan pengaruh dalam pemimpinan adalah alat yang kuat untuk menciptakan perubahan positif. Lisa adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Mari kita terinspirasi oleh Lisa dan mengeksplorasi potensi kita sendiri untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Bersiaplah untuk menemukan kekuatan dan pengaruh dalam kepemimpinan Anda sendiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.